Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi ya. Masih di bagian Project Management Integration. Jadi ini masih di dalam proses ya, proses tetapi dikaitkan dengan integration. Kalau sebelumnya udah ada di level eksekusi, nah sekarang kita bicara terkait dengan bagaimana memonitor dan mengkontrol sebuah project ya. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa misalnya perubahan ya. Perubahan itu adalah sesuatu yang akan terjadi dan muncul dalam sebuah project ya. Nah, maka di sini ini sangat penting ya untuk mendevelop dan memfollow dan memonitor dan termasuk mengendalikan namanya perubahan ya. Yang namanya berubah itu pasti terjadi ya dalam project management. Apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita eksekusi berubah itu pasti biasanya ya. Bisa berubah dari scope, ruang lingkup, bisa berubah dari time, bisa berubah dari sisi cost-nya, bisa juga berubah dari sisi resource-nya ya. Nah, makanya di sini kita perlu sekali memonitor dan mengkontrol ya. Dalam artian nanti kita mengcompare ya, mengcompare apa yang sudah direncanakan kita bandingkan dengan apa yang sudah kita eksekusi. Ya, jadi misalnya kita sudah mendefinisikan pekerjaan A selama 3 hari. Nah, setelah kita kontrol ternyata pekerjaan A molor jadi 5 hari. Nah, itu bagian dari monitoring and control ya. Nanti dicari penyebabnya dan dari situ nanti ngegesernya gimana, ngegeser artinya dampaknya apa, kita harus geser kan karena ada molor tadi. Nanti yang kena molor yang lain harus kita geser lagi ya. Oke, jadi di sini dibilang bahwa monitoring project nanti akan include ini ya, mengkolek itu mengumpulkan, mengukur dan menyebarkan ya, menyebarkan informasi terkait kinerja kita ya, kinerja kita terkait dengan performanya. Jadi simpelnya per hari ini kita udah progresnya berapa persen ya. Oh, ternyata udah 30%. Per hari ini udah minggu kedua misalnya. Minggu kedua kita sudah 30%. Padahal seharusnya minggu kedua kita seharusnya 45% ya. Ini artinya ada sesuatu kenapa kita bisa terlambat ya. Harusnya tadi sudah disampaikan kan, minggu 2 itu secara plan seharusnya 45% ya. Tetapi kenapa ini misalnya ya, di minggu kedua baru sampai 30% ya. Oke. Jadi di sini baseline dari sebuah ini adalah jelas ya planningnya ya yang sudah di approve. Nah, ini akan dijadikan baseline untuk nanti digeser-geser ya kalau misalnya ada perubahan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ada satu hal lagi yang menarik adalah bagaimana kita mengendalikan yang namanya perubahan ya. Jadi integrated change control ya. Jadi di sini kita akan melihat beberapa faktor yang menyebabkan sebuah perubahan untuk memastikan bahwa perubahan ini memang bermanfaat ya. Jadi jangan sampai perubahan itu justru menjadi mudarat ya. Mudarat itu malah banyak banyak kurang manfaatnya misalnya. Jadi ini di sini ya. Jadi kita akan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu apa saja ya. Kemudian di sini kita bahkan bisa menentukan ya atau memastikan determining bahwa perubahan itu memang sudah terjadi ya, as occur ya, sudah muncul, sudah terjadi. Kemudian ketika sudah muncul kita manage actual change ya, sesuai dengan perubahannya. Jadi ketika ada perubahan ya kita manage ya. Perubahannya mau ke arah mana misalnya. Jadi kalau misalnya contoh ada aplikasi dibelokkan misalnya, dibelokkan itu artinya diubah dari rencana awal misalnya. Nah, seberapa beloknya itu harus kita tetap kontrol ya, jangan sampai beloknya terlalu jauh atau beloknya malah nggak karu-karuan. Nah, itu jadi nanti harus perlu diperhatikan dengan baik ya. Jadi kita tetap perlu memanage perubahannya udah sampai mana ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi ini kita bicara change control ya dalam IT project. Di sini ada istilahnya former view. Jadi project team biasanya bisa mengerjakan sesuai yang sudah dikerjakan on time within budget ya. Ini former view ya seharusnya ya. Nah, di sini muncul problem ya. Problemnya adalah ternyata stakeholdernya ada perubahan ya, menyebabkan skopnya berubah, time and cost-nya juga menjadi tidak akurat ya. Nah, dari situ nanti ada namanya modern view ya, ada view yang lebih baru lagi. Jadi ini di sini dibilang bahwa project management is process of constant communication and negotiasi. Jadi di sini adalah mekanisme untuk menegosiasi terhadap permintaan-permintaan yang berubah dari stakeholder tadi ya sebenarnya. Nah, solusinya adalah change ya.
change yang harusnya punya manfaat ya, dan udah disepakati kedua belah pihak ya, baik yang meminta stakeholder maupun yang menjalankan, yaitu project teamnya ya. Dan ketika ada perubahan ya, project team juga harus punya rencana lagi, karena ini ada perubahan. Nah, perubahannya sampai kemana, nah itu harus dijelaskan. Oke. Nah, untuk membantu sebuah change control ini seperti biasa ya, kita tetap butuh dokumentasi ya. Jadi perubahan-perubahan tadi tetap harus kita catat, baik itu when itu kapan ya, biar kita ingat ada lognya ya, ada when-nya dicatat ya, dan how official project dokumen. Jadi beberapa dokumen yang berubah dan apa yang berubah itu kita catat ya. Oke, and work may be changed ya. Kemudian ini yang penting juga, describe who authorized to make change ya. Nah, nanti biar nanti ketika produk di deliver, misal nanti ada yang nanya, loh kok ini berubah? Oke, dari situ kita punya catatan. Oh, dulu ini yang minta dari divisi procurement atau divisi penjualan atau divisi pengadaan misalnya. Mereka yang minta, mereka pada Januari tahun 2022 mereka minta perubahan ini. Nah, jadi ketika nanti kita deliver, mereka berargue, menanyakan, kita punya datanya ya. Oke, nah terus kemudian dijelaskan juga how to make them ya. Jadi bagaimana kita membuat perubahannya, kita membuatnya seperti apa, berubah jadi seperti apa misalnya. Kenapa ini berubah dan berubah jadi seperti, dan kapan ya itu berubah, ini penting banget ya. Oke. Nah, ada juga nanti ada namanya boardnya ya. Board itu kalau kita bicara board berarti lebih gede ya. Jadi board itu. Jadi di sini dibilang adalah beberapa orang yang secara formal ya, yang nanti akan diminta ya untuk bertanggung jawab ya, baik approving or rejecting ya. Jadi board itu kayak dewannya ya, dewan misalnya orang-orang yang akan mengapprove, artinya menerima maupun mereject sebuah change ya. Oke, jadi ini penting ya supaya tadi jelas ya. Ini yang mengusulkan siapa, tetapi tetap harus ada yang approve kan. Oke, ini udah sesuai nih, ini udah cocok nih, baru kita approve ya. Dan sebaliknya, oh ini nggak masuk akal, oh ini malah jadi bikin seperti ini, nah ini nanti di reject ya. Dan ini semua nanti harus dicatat ya, supaya nanti jelas ya. Oke, nah nanti sisi B pun nanti ya, dewan ini ya, kumpulan orang ini akan memberikan petunjuk ya, untuk menyiapkan change request, mengevaluasi, dan memanage dari implementasi dari perubahan-perubahan tersebut ya. Jadi harus ada guideline-nya supaya nanti tidak hanya nyuruh-nyuruh aja ya, tapi ada petunjuknya ya. Nah, seharusnya nanti di CCP ini, di dewan ini ya, dewan pengendali perubahan ini harusnya include stakeholder ya, from entire organization ya. Jadi untuk supaya nanti perubahan ini disetujui ya, disetujui sama siapa ya. Oke. Nah, kemudian di sini ya. Nah, cuman kadang-kadang gini memang ya, some CCP memang kadang, karena juga mungkin stakeholder kan ini ya, orang-orang penting ya, orang-orang penting kayak direktur, kadang kayak bos-bos, yang kadang memang susah ditemui ya, atau istilahnya on limit occasionally ya. Jadi kadang-kadang untuk membuat keputusan ini kadang-kadang lama ya. Jadi ini mau di-approve atau enggak ya. Nah, kalau misalnya ini kita harus bikin kebijakan ya. Kalau misalnya time sensitive change, ini harus kita putus ini, tapi dewan yang memutuskannya masih belum ready atau masih belum siap memutuskan. Nah, kebijakannya mau seperti apa? Mau automatically approve atau gimana? Nah, ini contoh ya, policy-nya, kebijakannya seperti apa ya. Nah, contoh nih, 48 2 hari ya, 48 jam, 2 hari. Kalau misalnya nggak ada approve, berarti si projecting diizinkan to make decision. Oke. Then they have 48 jam to reverse the decision pending senior management approval ya. Oke. Atau pendekatan yang lain, kalau misalnya bosnya sibuk atau bosnya nggak punya waktu, ya delegate ke level bawahnya. Jadi misalnya kita membutuhkan keputusannya CEO, CEO-nya lagi sibuk, lagi di Amerika, misalnya lagi ke luar negeri ya. Nah, delegasikan ke misal ke GM atau misal ke VP-nya. Nah, ke Vice President-nya. Nah, nanti Vice President akan membuat keputusan. Oke. Nah, tetapi di sini dibilang but keep everyone informed of change ya. Jadi tetap nanti CEO-nya akan dikasih tahu. Meskipun yang approve level bawahannya, tetapi nanti CEO-nya harus dikasih tahu ya.
Nanti kalau CEO-nya udah balik, nanti dikasih tahu, oh ternyata kemarin udah di-improve sama si VP-nya misalnya atau wakil presidennya ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa ya, suggestion for performing untuk integrate change control. Ada beberapa ya. Jadi misalnya kita ngelihat project management sebagai proses ya, proses yang konsisten ya dalam hal komunikasi dan negosiasi. Jadi jangan sampai satu arah ya. Kita ngambil keputusan satu arah dan kalau ada perubahan satu arah ya. Tetap harus ada komunikasi dan negosiasi ya. Kemudian setiap perubahan harus ada rencana, itu jelas ya. Jangan sampai setiap ada perubahan tidak ada rencananya ya. Kita tetap harus bangun rencananya ya. Nah, kemudian di sini kita harus bangun formalnya, jelas ya, formalnya penting ya. Termasuk dewannya, siapa yang berhak memutuskan. Kemudian menggunakan effective configuration management ya. Nah, misalnya ada perubahan-perubahan yang sifatnya lebih policy itu kebijakan. Nah, bisa jadi itu sebenarnya nanti kalau di sistem hanya configuration management. Nah, ini menarik ya. Jadi ada kalanya kalau kita bicara aplikasi, perubahan itu nggak ngerombak total, tapi hanya nanti cuma kalau di sistem hanya dikonfigur ulang istilahnya gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga mendefine prosedur ya untuk membuat pengambilan keputusannya lebih cepat ya. Kemudian jangan lupa dua-duanya ya, baik tertulis maupun oral supaya tersampaikan ya. Jadi jangan sampai hanya misalnya kita bicara written doang, tertulis atau oral doang, nanti bisa kena dua-duanya ya. Contoh misalnya kalau kita hanya nulis saja nggak bilang ke CEO-nya, direkturnya ada perubahan, nanti direkturnya nggak notes ya, nggak notes tuh nggak ngerti ada perubahan kan. Nah itu juga bermasalah. Atau sebaliknya, kita ada perubahan udah disampaikan tapi nggak ditulis secara formal. Nah nanti kadang-kadang namanya direksi itu suka lupa ya, suka lupa pernah bikin approval atau perubahan terhadap apa ya. Nah kalau kita tulis itu lengkap ya tanggalnya, bahkan kalau perlu ditandatangani. Ada tanda tangannya, nanti kalau dia argue lagi atau apa istilahnya ngekomplain lagi kan kita punya dokumentasinya. Ini loh Bapak waktu itu tanggal sekian bikin perubahan ya. Jadi jangan 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 di ini lagi Pak, jangan disangkal lagi kan. Jelas waktu itu Bapak udah membuat perubahan ini ya. Terus nanti dia bilang, "Oh iya inget ya, kayaknya waktu itu saya bikin perubahan ini ya." Oke. Nah, kemudian gunakan project management software ini jelas ya. Focus on leading project team and meeting ya overall project goal and expectation ya. Oke. Nah, ini terkait configuration management tadi udah saya sampaikan ya. Jadi kalau kita mengembangkan sistem, usahakan bahwa sesuatu yang gampang berubah itu kalau bisa sifatnya bisa dikonfigurable meskipun ini susah banget ya. Ya, ini kalau bisa kita lakukan, terutama bikin aplikasi ya. Aplikasi itu yang disebabkan banyak kebijakan. Misalnya contoh, kita bikin sebuah prosedur approval dokumen ya. Nah, dokumen approvalnya harus via GM dulu baru ke CEO, ini contoh ya. Nah ini kan bisa jangan dibuat kaku ya, kalau bisa konfigurasinya, karena suatu saat nanti kalau ada perubahan, oh ternyata ini harus langsung ke CEO tanpa GM ya, berarti kan tinggal kita rubah konfigurasinya aja sebenarnya. Nah jadi kurang lebih configuration management itu ini ya kurang lebih seperti itu ya, mengidentifikasi configuration requirement termasuk nanti control change, bahkan nanti bisa dikelola bahkan bisa dilakukan dengan pengendalian dokumen yang lebih bagus lagi ya. Oke. Kemudian di sini kita lakukan perform integrate change control, kita lakukan ya. Inputnya apa, outputnya apa ya sebenarnya ya. Nah, yang jelas di sini outputnya adalah change request atau CR ya. CR itu adalah beberapa perubahan tetapi di sini ada kata tambahannya yang sudah di-approve ya. Kemudian ada change log-nya dan tadi manajemen plan-nya kan berubah kan, harus dirubah lagi di update-nya. Dan dokumen juga dicatat ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bicara monitor and control project work ya. Jadi ini adalah proses, udah jelaskan tadi, proses untuk tracking, nge-track ya, udah sampai mana, udah deliver berapa banyak. Kemudian review dan reporting the progress ya, untuk melihat apakah tujuannya, objektifnya udah tercapai sesuai dengan rencana atau belum ya. Oke. Nah, monitor and control ini biasanya akan disampaikan ya ke stakeholder ya. Biasanya mereka
bisa meeting mingguan, bisa meeting setiap 2 minggu. Nah, setiap 2 minggu selalu ditanya ya, per hari ini project kita udah sampai berapa persen? Kita jawab ya, mau 30%. Nah, nanti stakeholder bertanya, loh, kok kemarin 30%, kok sekarang 30% lagi, udah seminggu. Kira-kira kendalanya apa? Gitu. Nah, itu nanti bisa jadi bahasan ya. Jadi ibarat kita mempertanggungjawabkan, melaporkan pekerjaan kita kepada stakeholder kita ya. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Inputannya apa, outputnya apa ya. Oke. Nah, ini kurang lebih ya terkait untuk tadi monitoring and control dan mengolah perubahan ya.